Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, salam Pancasila. Perkenalkan, saya Ariza Febrian, mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema refleksi 75 tahun Pancasila. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada hari ini, tepatnya 75 tahun yang lalu, 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pandangannya mengenai fondasi dasar bangsa Indonesia yang beliau sebut dengan istilah Pancasila sebagai dasar filosofis dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Selama 75 tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah banyak melewati dan melalui batu ujian serta dinamika sejarah. Pada setiap zaman, Pancasila harus mampu melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa yang terus berkembang dan tak pernah berhenti pada satu titik terminal sejarah. Begitu juga pada hari ini, Pancasila masih terus membuktikan ketangguhannya sebagai dasar filosofis dan pandangan hidup yang ideal bagi bangsa Indonesia. Walaupun di tengah krisis nasionalisme yang melanda negeri ini. Namun, apakah Pancasila masih relevan dengan kondisi negara ini? Apakah Pancasila masih mampu menjadi bintang pemandu bagi rakyat Indonesia, khususnya para generasi muda pada hari ini dalam menghadapi tantangan di era perkembangan teknologi? Tentu, kondisi negara kita pada hari ini sudah sangat jauh berbeda dari semenjak awal kemerdekaan. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, jauh sebelum proklamasi, unsur-unsur yang terkandung di dalam Pancasila telah kita miliki, telah kita amalkan di dalam hal adat istiadat kita, di dalam hal kebudayaan kita, serta di dalam agama-agama kita. Sungguh, bangsa ini sudah sangat berpancasila. Bagaimanapun juga, beraneka rupa keadaan-keadaan pada suku bangsanya, adat istiadatnya, kebudayaannya, serta keagamaannya. Terdapat kesamaan-kesamaan unsur yang terkandung di dalam Pancasila, terdapat pula di dalam hal keagamaan kita, kebudayaan kita, adat istiadat kita. Dan setelah kita bernegara, kita tambahkan kedudukan baru terhadap unsur tersebut, yakni sebagai asas kenegaraan kita. Saudara-saudaraku para generasi muda, namun pada hari ini, Pancasila tak lebih dari sekedar boneka yang tak bernyawa. Banyak dari kita yang tidak mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dengan baik dan benar. Apalagi akhir-akhir ini kita banyak dikagetkan dengan begitu banyak persoalan yang terjadi di negeri ini. Banyak masyarakat yang terpecah belah, banyak golongan-golongan yang saling bermusuhan. Ini semua mengindikasikan terjadinya sebuah disintegrasi, tidak bersatunya masyarakat di negeri ini. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, masih banyak dari kita yang saling menyalahkan satu sama lainnya daripada saling melindungi. Mau sampai kapan bangsa ini terus seperti ini? Jangan kita jadikan Pancasila sebagai alasan untuk perpecahan. Jangan kita jadikan Pancasila sebagai alasan untuk kita saling bermusuhan. Jangan kita jadikan Pancasila seolah menjadi sebuah senjata ideologis yang siap mengancam bangsa dan negeri ini. Menangis para pejuang dan para pendiri bangsa jikalau melihat bangsa yang dulu mereka perjuangkan dengan air mata bahkan nyawanya harus seperti ini. Ini semua menandakan bahwa pada hari ini
bangsa kita sedang mengalami sebuah kemunduran atau degradasi. Lantas, siapakah yang mampu membawa bangsa ini bangkit dari segala keterpurukan? Tentu peran pemuda sangat diperlukan. Pemuda merupakan manifestasi bangsa. Pemuda merupakan kelanjutan dari bangsa ini ke depannya. Sebagaimana kita sering mendengar sebuah ungkapan, pemuda harapan bangsa, pemudi pagar pertiwi. Ungkapan tersebut memang indah untuk didengar dan mudah untuk diucapkan. Akan tetapi, pembuktiannya lah yang harus kita pertanyakan. Apakah ungkapan tersebut hanya sekedar buah mulut pemanis kata, atau hanya sekedar untaian mutiara, atau suatu amanah yang harus kita wujudkan ke alam nyata? Jawaban itu semua ada pada diri kita, para generasi muda. Jikalau kita ingin melihat bagaimana bangsa ini ke depannya, maka lihatlah bagaimana generasi mudanya pada hari ini. Tentu saja, generasi muda yang diharapkan oleh bangsa ialah generasi muda yang mampu melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, serta generasi muda yang mampu menjadi generasi penerus dan pelurus, sehingga membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, siapakah lagi yang harus bergerak? Tentunya kalangan anak muda yang berintelektual, golongan mahasiswa, aktivis yang katanya seorang pemuda intelektual, kita semua dan Anda semua. Sejarah telah banyak melukiskan perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh para pemuda bangsa kita lakukan. Oleh karena itu, pada hari ini saya mengajak kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia, mari sama-sama kita lanjutkan perjuangan bangsa tersebut sebagai bentuk refleksi 75 tahun Pancasila. Jangan pernah Anda berharap dapat berenang pada lautan yang luas, jikalau pada kolam yang kecil saja kita masih merasa takut. Jangan pernah kita bermimpi untuk dapat melakukan suatu hal yang besar, jikalau untuk melakukan hal terkecil saja kita masih enggan untuk berkorban. Karena sejatinya suatu hal perubahan yang besar selalu diawali dengan satu langkah kecil. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mulai dari diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, salam Pancasila.